Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Herman. Saat ini kita akan belajar di bab keempat, buku bahasa Inggris kelas 9. Bisa ditebak ya, Kak Herman pakai mic baru. Ya, baru beli mikrofon. Ya, here you go. Yap. Beli mikrofon second. Ya, tidak apa-apa second, yang penting kegunaannya. Oke, kita mulai yuk. Apa yang akan kita pelajari di bab keempat ini? Adik-adik sekalian, kita akan belajar dengan judul This is how you do it. Oke, this is how you do it. Bisa ditebak artinya sudah? This is, inilah how you do it, caramu melakukannya. Nanti kita akan belajar tentang cara-cara, ya kan? Cara-cara apa sih yang akan kita pelajari? Oke, kita langsung saja. Ini bagian ini, we will learn. Langsung ya, Kak Herman besarkan nih. Langsung. Akan belajar apa nih kita? Ini langsung ya. We will learn to read recipes and manuals. To read recipes and manual. Recipe bacanya recipe ya. Recipes and manuals. In order to know. Jadi membaca resep-resep dan manual. Manual di sini maksudnya adalah buku-buku manual ya. Bisa buku manual. Maksudnya buku-buku manual itu apa sih? Buku-buku cara masak maksudnya dalam kondisi ini. Karena kita bahas tentang resep-resep. Jadi cara baca resep dan buku-buku masak. Begitu ya. Oke. Jelas ya? Jadi kita belajar ini untuk apa? How to get the best result. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil apa? Masakan tentunya. Mungkin dalam hal ini ya. Kemudian how to avoid, bagaimana menghindari. Avoid an accident, kecelakaan, accident. Damage, kerusakan. Or, atau unnecessary waste. Unnecessary, ini dari dua. Kalau dipecah menjadi unnecessary. Saya kelihatan tulisannya yang terakhir. Relax. Unnecessary. Oke. Apa artinya unnecessary itu? Unnecessary itu artinya itu tidak ya. Tidak. Necessary perlu. Berarti tidak perlu. Tidak perlu. Ini akan kita pelajari. Unnecessary waste. Apa maksudnya unnecessary waste? Unnecessary waste berarti sampah yang tidak perlu. Sisa-sisa yang tidak perlu. Oke, ini yang akan kita pelajari. Kita ulangi lagi apa yang akan kita pelajari, oke? Pertama, kita akan belajar tentang membaca resep dan buku-buku manual. To read recipes and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Coba tirukan setelah Kak Herman. To read recipes and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid
an accident, damage, or unnecessary waste. Oke. Baik, sudah tahu cara bacanya semuanya? Yuk kita masuk ke buku. Hello. There you go. Seperti biasa, kita sambil belajar baca ya. Silahkan di-pause ketika adik-adik mengikuti Kak Herman. Di-pause artinya dihentikan bagi yang masih baru untuk lihat video ini. Setiap Kak Herman baca, dihentikan, ikuti, dihentikan lagi, ikuti. Tidak apa-apa, jangan malu. Yuk kita baca di sini. Ini adalah puding apel. Puding apel, ya. Puding apel ya. Nah, bagaimana cara membuat puding apel? Sini ada buku manualnya atau buku masaknya, cara masaknya. Ingredients, bahan-bahan, method, metodologinya atau cara mengerjakannya. Bahan-bahan, 4 green apples, sudah tahu semuanya, nggak perlu saya terjemahkan. Peeled, dikupas. Cored and thickly sliced. Nah, ini diiris-iris agak tebal-tebal. Oke. Ini bagian bawahnya. Coba pakai putih. Ya, bagian bawahnya ini. A quarter cup or 45 gram self-raising flour sifted. Ini ada apa namanya, seperempat cup atau seperempat apa namanya, cup itu cangkir ya, seperempat cangkir atau dalam kuantitas, dalam jumlah 45 gram self-raising flour. Flour di sini itu bukan bunga ya, bukan flower ya, bukan ya, tapi flower yang begini ini, flour tulisannya, itu adalah kayak terigu ya, kayak terigu, flour. Oke. Kayak terigu. Oke. 60 gram butter, margarine. Oke. 60 gram butter or margarine cubed. 60 gram butter. Butter itu ya butter ya, mentega, atau margarin, berarti margarin ya kan, dipotong-potong, cubed. Cube itu bahasa Inggris kubus itu cube. Nah, gini nih, masih ingat kubus ya. Nah, ini kubus. Nah, kalau cubed berarti dipotong-potong dengan potongan kayak dadu. Kalau di Indonesia nyebutnya potong dadu. Begitu. Oke. A half cup or 100 gram caster sugar. Ini ada jenis apa namanya? Jenis gula ya. Caster sugar. I wonder what it is. 1/4, 1¼ cups atau 300 ml water. Nah, bagaimana cara? Ini tadi bahan-bahan nih. Kita bicara bahan nih, ya kan? Sini bahan, ingredient. Oke. Lantas bagaimana cara untuk mengerjakannya? Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini. Oke. Nggak dengar ya suaranya ya? Oke. Nah, caranya di sini. Place apple in a heat-proof dish. Letakkanlah apel di dish. Di sini ada apa namanya, wajan begitu. Heat-proof dish di atas, bukan wajan ya, apa namanya, piring atau keramik begitu mungkin ya, piring mungkin lebih tepatnya.
piring anti panas. Nah, place flour in a bowl. Letakkan terigu di sebuah mangkok. Rub in margarine with a spatula. Silakan dikasih margarin ya, di rub, dicampur dengan margarin begitu dengan menggunakan spatula. Stir in sugar and water mixture, and water mixture should be lumpy. Aduk-aduk sugar atau gula, aduk-aduk gula dan air. Campurannya harus agak mengental begitu ya, agak-agak sedikit mengental. Pour over apples. Nah, habis itu dimasukkan di campuran tadi, sugar sama water, dikasih pour itu ditumpahkan atau dimasukkan, ya kan? Dimasukkan apelnya kemana? Ke sugar dan water yang sudah di mixture tadi, gula dan air yang sudah di mixture. Bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Ini disuruh untuk bake itu oven ya, silakan di oven dengan derajat ini 180 derajat selama 1 tahun. Bukan 1 tahun ya, jadi apa nanti 1 tahun. Selama 1 jam, atau hingga mengental seperti sirup dan berwarna keemasan. Hidangkan hangat-hangat dengan menggunakan krim atau ice cream. Nah, caranya adalah menghidangkannya dikasih krim atau ice cream. Ini krim atau ice cream ya di sini. Ini krim atau ice cream. Ini apelnya nih. Apples. Okay. Serves 6. Dijadikan pecahan menjadi 6 loyang begitu, barangkali 6 bagian ya. Preparation time 15 minutes. Mempersiapkannya 15 menit. Cooking time 60 to 70 minutes. Ini waktu untuk memasaknya 60 sampai 70 menit. Ingat, ini jadi berapa? Jadinya berarti 6 untuk 6 orang begitu. Kemudian ini waktu untuk persiapan, waktu untuk masak. Persiapan, masak. Oke. Sampai sini sudah jelas ya. Tadi cara untuk membaca petunjuk masak atau buku masak misalkan. Baik, adik-adik semuanya. Nah, ini ada beberapa tadi yang novel apple pudding. Novel di sini bukan buku novel ya, tapi novel itu baru. Puding apel baru maksudnya. Nah, ini ingat tadi ya. Ini jumlah apelnya 4. Kemudian apelnya yang seperti apa? Yang green. Oke. Ini apel yang green ya. Jadi apel yang cocok itu apel yang green. 4 apel. Oke. 4 apel. Pakai untuk apa? Cara makainya seperti apa? Action applied. Aksi yang dilakukan ya. Action applied. Peeled. Dikupas. Cored. Dalamnya, bagian tengahnya itu dibuang, dibersihkan. Thickly sliced. Diiris-iris menjadi kalau dalam bahasa Indonesia itu diiris-iris yang tebal-tebal begitu ya. Diiris-iris yang tebal-tebal.
Oke. Kemudian ada self-raising. Self-raising itu apa ya? Flour. Karena Kak Herman nggak biasa masak, coba nih kita lihat artinya. Self-raising. Nggak usah malu, nggak tahu. Beginilah belajar bahasa Inggris. Di self-raising itu apa ya, ini jenis dari flour. Flour itu terigu. Self-raising flour. That's interesting thing. Self-raising. Saya lihat dulu ya. Self-raising flour. Kayaknya salah tulis nih. Yang benar adalah self-rising flour. Oke. Kalau nggak percaya nih. Beginilah cara untuk belajar ya. Jadi kita lihat di self-rising flour itu seperti apa. Kak Herman juga biasa pakai Translate, Google Translate. Gak ada masalah. Kak Herman kan orang teknik, nggak orang juru masak. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa salah. Selama kita juga belajar. Nah ini kan nggak tepat jadinya. Self-rising flour. Self-rising berarti ini kayaknya bisa untuk mengembang gitu kayaknya. Rising di sini bukan bangkit sendiri ya, tapi lebih kayak bisa mengembang. Ini ada jenis-jenis self rising flour. Here you go. Coba tak cekkan di Walmart ya. Coba sambil ngecek di Walmart. Ya kadang Kak Herman sekeluarga tadi juga barusan dari Walmart untuk belanja ya. Kan di sini ya begitu belanjanya. Nah ini self-rising nih contohnya nih. Itu tulisannya self-rising, betul? Ya oke. Jelaskan ya. Self-rising bukan self-raising. Oke. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Nah ini jadi tahu nih. Kak Herman juga pengen tahu, ya kan? Jadi tahu sekarang self-rising itu seperti apa. Nah self-raising flour ini bukan self-raising ya, tapi begini tulisannya ya. Self-rising yang benar. Ini flour tadi ya kayak terigu itu. Kemudian sifted, diayak. Oke, diayak. Diayak. Oke, diayak. Tahu ya diayak. Oke. Nah, sudah tahu nih. Itu tadi adalah jangan takut menggunakan kamus, menggunakan apa namanya? Informasi. Misalkan kalau dulu zaman Kak Herman tuh orang-orang yang keren berbahasa Inggris, mereka menggunakan namanya apa tuh kayak kamus tapi kayak kalkulator tuh. Kak Herman nggak pernah punya karena nggak punya duit, jadi beli kamus kecil-kecilan gitu. Oke. Anyway ya, tadi adalah cara untuk apa namanya, untuk mengidentifikasi kata-katanya. Nah ini sekarang di bagian ini Kak Herman akan tunjukkan written and oral. Written itu adalah yang tertulis, oral itu yang disampaikan. Nah, jadi apa yang tertulis dan yang disampaikan kan beda. Maksudnya itu ketika kalian baca tulisan ya, ketika kalian baca tulisan, kemudian coba nih misalkan Kak Herman baca saja misalkan ya. Jadi coba kalau misalkan oke. Oke. Anyway, kalau Kak Herman baca saja misalkan 4 green apples, peeled, cored, thickly sliced, kan nggak enak nih. Misalkan nih, 4 green apples, peeled, cored, thickly sliced, kan nggak enak. Itu hanya yang tertulis saja. Jadi yang apa namanya cara bacanya ya
4 green apples, peel them. Jadi peel them ini instruksi untuk membuat cara menginstruksikan agar dia bisa masaknya bagaimana. Peel them, kupas. Iyanya siapa? Green apples. Core them, bersihkan tengahnya. Core them. Then slice them thickly. Then slice them thickly, ya. Slice them thickly. Diiris-iris yang tebal, oke? Kemudian di sini tadi, ya, a quarter itu seperempat ya. Seperempat. Kalau ini a half ya. A quarter cup or 45 grams of, ada of-nya nih. Sekali lagi salah nih. Rising flour, sift it. Ayaklah. Siapa yang diayak? Flournya, oke? Jelas ya? Oke, udah jelas. Begitu adalah caranya. Oke. Ini juga sama, hal yang sama. Ini ada beberapa informasi tambahan ya, yang saya kira bisa kalian untuk untuk pelajari. A quarter cup of. Jadi ini ada cup of, 45 grams of. Untuk menyatakan apa yang kuantitasnya segitu. A quarter cup, seperempat cup atau cangkir apa? Of sugar. 45 grams apa? 40 gram apa? 45 grams of self-rising flour. Nah, 45 gram self-rising flour. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau instruksinya tadi peeled itu dikupas ya. Kalau kita menginstruksikan secara verbal, verbal, peel them. Nah, kupaslah mereka. Merekanya siapa? Apelnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris harus adil. Ketika apelnya satu, peel it. Ketika apelnya banyak, peel them. Them-nya bukan mereka. Kalau di Indonesia kan mereka biasanya kan orang kan, lebih ke orang atau sesuatu yang bergerak seperti hewan begitu. Peel them, mereka. Nah, kalau peel the apples, kalau kita begitu mungkin ya, lebih tepatnya. Kupaslah apa yang dikupas? Apel-apelnya. Tapi dalam bahasa Inggris tidak apa-apa pakai them. Peel them. Alright? Oke. Kayak seperti itu. Oke. Ini ada pandan leaves. Pandan kenapa nggak diartikan? Karena relatif tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Karena di asalnya ya daerah kita sendiri begitu. Pandan. Contoh yang lain misalkan melinjo misalkan. Tahu ya melinjo ya? Atau apa yang asli Indonesia? Rambutan. Nah, Kak Herman menemukan rambutan di sini di Amerika. Ada rambutan, namanya ya rambutan. Atau durian. Nah, misalkan terkenal durian ya kan? Nah, itu ya namanya tetap durian. Nah, begitu. Ya, nggak perlu diartikan. Oke. Nah, ini apa ini? Ini conjunction. Conjunction itu adalah penghubungnya ya. Ini action, tempatnya, ingredients, bahan, place, time, and manner. Tempat, waktu, dan cara. Nah, coba dilihat dari tabel ini, dipecah-pecah sedemikian ya. Nah, conjunction itu seperti apa? Misalkan and. Ini adalah conjunction ya. Penghubung and itu. Or itu juga penghubung, misalkan ada or ya. Dan seterusnya kata-kata penghubung yang lainnya. Action itu kata kerjanya ya. Place, letakkan. Nah, ini place di sini bukan tempat ya, tapi letakkan. Kebetulan dalam bahasa Inggris sama. Letakkan apel di mana? In a heat-proof dish. Nah, begitu. Silakan dipecah-pecah sama sedemikian. Dilakukan saja ulang-ulang. Misalkan combine, campurlah, kombinasikan. Campurlah kalau bahasa kita ya.
campur apa? Sugar, gula, pandan leaves, daun pandan, air. Nah, di mana tempatnya? In a small saucepan. Di pan kecil. Gini pan ya. Oke. Pan itu wajan yang ada sticknya begini, ada handle-nya begitu. Nah, itu biasanya disebut pan. Oke. PAN. Orang sini jarang pakai wajan yang kayak abang-abang jualan nasi goreng di Indonesia, jarang. Tapi seringkali pakai pen yang seperti itu. Walaupun Kak Herman sekeluarga di sini punya pen segitu juga punya, pen yang wajan yang besar itu juga punya. Oke. Saya kira itu. Nah, kalian bisa coba untuk membuat seperti tadi itu cara-cara masak itu dibuat dalam bentuk cerita. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Di post ya, setiap Kak Herman baca silahkan di post. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will put the ingredients. Ingat the ya, karena ada I di sini. Ingredients in the light list. Vegetables, bukan vegetable, bukan. Vegetables. Or coconut dressing. Second, kedua, we will put the steps in the right list. In the right list. And in the right orders. Kita akan meletakkan langkah-langkah di bagian kanan dari list tersebut, dari daftar tersebut, dan in the right orders, dan urutan kanan. Third, we will use an attractive design. Kita akan menggunakan desain yang atraktif, yang menarik, to make the recipe, untuk membuat resep itu. We will use a beautiful picture. Kita akan menggunakan gambar yang baik of the food. Gambar yang bagus dari makanan tersebut. The title of the recipe is, judul dari resep tersebut adalah Spicy Coconut Salad. Apa nih? Pecel kayaknya nih dalam bahasa Indonesia ya. Salad coconut atau salad kelapa yang pedas. We will add 3 pieces of information. First, pertama, serves for, untuk 4 orang. Second, preparation time 20 minutes. Waktu mempersiapkan 20 menit. Third, cooking time 20 minutes. Nah, ini 1, 2, 3 bisa dibaca 1, 2, 3, bisa first, second, third. Bisa oke. Nih kayaknya dibaca 1, 2, 3 biar nggak bingung sama yang dari tadi first dan sebagainya ya. Fourth, we will hand write the recipe. Kita akan menulis resep itu pakai tangan. Or make it with a computer. Atau mengetiknya dengan pakai komputer. Next, we will put the recipe on the wall of our classroom. Kita akan menaruh resep tersebut di tembok di kelas kita. Finally, we will answer, bukan we will answer, bukan. We will answer the questions from the people who come to visit our recipe. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang melihat resep kita. Jadi kita buat resepnya tentang spicy coconut atau
pecel mungkin ya dalam bahasa kita, kemudian dibuat daftar yang bagus, gambarnya ditaruh yang bagus, resep tersebut dipampang di depan kelas, kemudian orang-orang akan datang menyimak, ada yang bertanya, diberikan jawaban di sana. Oke, nah ini ada beberapa latihan, jika yang mau latihan ya silakan. Nah ini summary-nya. Nah dengan belajar seperti tadi, apa yang kalian ketahui sekarang? Yang kalian ketahui, now I know that a recipe consists of 3 parts. Resep itu terdiri dari 3 bagian. 3 parts. Okay, the goal, title of the recipe, tujuan atau judul dari resep itu ya. The ingredient, bahan. Oke. Pertama, oke. Nanti saya tuliskan ya. The method, cara, stating the steps to make the food and drink. Jadi apa aja yang penting dari sebuah resep ya dalam bahasa Indonesia nih. Apa aja yang penting ketika kalian buat resep? Pertama, judulnya atau goal. Bahasa kita goal ya. Bahasa mereka goal ya, atau bahasa kita tujuannya. Tujuan dari resep itu apa? Bikin apa? Nah, kedua, ingredients, bahan-bahan. Ingredients. Oke. Bahan. Maaf. Balik lagi ya. Bahan. Ketiga, caranya atau metodologinya. Dalam bahasa Inggris, methods. Ini ngomongkan caranya, bagaimana cara mempersiapkan, bagaimana cara untuk setiap bahan itu diapakan, ditaruh di apa, dipotong seperti apa, yang harus dibersihkan apa, yang harus dihindarkan apa, misalkan. Seperti itu ya. Itu tadi adalah bagian dari cara untuk masak. Ini ada cara untuk memasak nasi. Ya, ada yang masih belum bisa masak nasi. Adik-adik sekalian, Kak Herman meskipun cowok sejak kecil udah bisa masak nasi. Karena orang tua Kak Herman kerja, jadi harus belajar masak nasi. Sampai sekarang pun juga masak nasi karena gampang pakai rice cooker. Ini ada gambar rice cooker ya di samping nih. Kelihatan ya, rice cooker. Nah, dari rice cooker itu apa aja yang harus bagaimana cara untuk masak nasi? Nih bagi yang belum pernah. Nih, bagi yang belum pernah nih. Masa nggak malu sama Kak Herman? Ya. Measure rice with measuring cup. Ukurlah rice, nasi dengan cup, atau biasanya mereka kan ada kayak cangkirnya kecil itu cupnya itu. Nah, maksudnya di situ. Ukurlah nasi pakai cup. Jadi maksudnya mau kalian berapa kilo, berapa gram. Nah, itu pakai cup itu. Then rinse the rice thoroughly using other container. Kemudian rinse, bilas nasi tersebut, masih bentuknya beras ya. Beras tersebut thoroughly. Apa sih thoroughly itu? Secara menyeluruh. Itu thoroughly. Kalian belajar kata baru kan? Sebagian mungkin sudah tahu, nggak apa-apa. Thoroughly. Secara menyeluruh. Using other container, menggunakan benda atau nampan, atau bukan nampan ya, lebih bejana mungkin ya, yang lain. Bejana ada yang tahu nggak? Apa ya namanya ya? Mangkok lah, kayak mangkok tapi besar begitu. Put the rinsed rice in the pan. Taruhlah nasi yang sudah dibersihkan tadi di
pen. Masih ingat pen ya? Di ini nih pen nih. And add water to the recommended scale or to your personal taste. Nah, pennya dalam kondisi ini adalah pennya rice cooker atau apa itu namanya nih. Nah, yang nih bagus kan gambaran Kak Herman kan? Nah, itu nih berasnya nih. Nah, ini asal kalian tahu nih. Kak Herman punya rumus untuk masak nasi. Nah, ini misalkan berasnya nih. Ini sorry, beras itu biru ya biar kelihatan ya. Sorry pakai hijau aja lah. Atau merah ya biar beda ya. Oke, merah ini beras. Ini beras segini. Nah, Kak Herman biasanya nambah airnya. Ditambah airnya itu pakai ruas jari. Ruas jarinya Kak Herman. Ini kan jari nih. Ya. Kan punya jari kan setiap kalian. Lihat di bagian belakangnya itu ada ruasnya itu. Ada begininya. Nah, pakai satu ruas jari. Jari yang mana? Telunjuk. Nah, oke. Ini cara Kak Herman untuk masak nasi dari dulu sampai sekarang. Sekali lagi, tadi kan disampaikan, silakan ditambahkan air ya to the recommended scale sesuai dengan skala atau ukuran yang direkomendasikan or to your personal taste atau sesuai selera masing-masing individu. Ada yang suka nasinya agak kering, ada yang nasinya agak basah begitu, mendekati ke arah bubur begitu, basahnya maksudnya itu ya. Jadi pulen kalau bahasa Indonesia, atau lebih ke sticky kalau bahasa Inggris gitu. Soak the rice in water at least 30 minutes. Diamkan, jadi biarkan ya selama 30 menit. Place the pan into the body. Taruhlah pennya dalam kondisi ini pennya ini tadi ya rice cooker di dalam body, di dalam ini rice cookernya. Body maksudnya badannya rice cooker ya, bukan body kita. Pennya tadi taruh di badan kita ya, salah, bukan begitu. Make sure the pan settles properly. Pastikan pennya itu masuk ke dalam mesinnya itu dengan benar. Oke. Kemudian close the lid. Lid itu adalah tutup. Close, tutuplah dengan menggunakan tutup firmly. Secara pas tertutup semuanya ya, firmly, pas, kuat atau apa ya firmly ya, pas, firm. Jadi nggak goncang-goncang, itu firm. Oke, plug in and press switch. Tancapkan listrik ya, kemudian press the switch. Cook ke arah cook, ada warm. Nah, the light indicating the cook will be on. The cooking will start immediately. Cahaya yang mengindikasikan cook atau masak akan menyala. Jadi ada dua cahaya nih, warm dan cook. Nah, warm sama cook ya. Kalau dalam hal ini yang warm itu hijau, yang cook itu ini hijau ya. Yang cook itu merah. Nah, berarti yang cook yang warna merah nyala. Begitulah cara untuk masak nasi. Kalau Kak Herman bikin buku ini, mungkin Kak Herman akan ngajari kalian cara buat tempe ya. Ini tadi sudah di halaman ke 71. Saya kira Kak Herman cukupkan sedemikian. Selamat belajar adik-adik sekalian. Silakan latihan bagaimana cara-cara membuat. Kalau kalian punya resep-resep yang di daerah-daerah, misalkan nih contohnya di daerah Padang, daerah Minang, mungkin ya suka masak apa kalian? Suka masak rendang. Di daerah Aceh suka masak apa kalian? Mie Aceh misalkan. Di daerah Bali ayam betutu. Di daerah Makassar coto Makassar. Di daerah Ambon atau Papua, wah Kak Herman belum pernah ke sana nih, jadi belum tahu makanannya. Nanti diundang ke sana ya. Oke, selamat coba buat sendiri dengan daerah masing-masing makanan favorit kalian atau masakan daerah. Buatlah dalam bahasa Inggris. Ingat,
Tujuan, goals, ingredient, bahan, method, caranya. Itu adalah cara untuk mengungkapkan resep dalam bahasa Inggris. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.